Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya untuk materi botani farmasinya. Jadi kalau minggu lalu kita belajar mengenai sitologi ya, ini ya, sitologi atau hal-hal terkait sel. Kemudian selanjutnya itu kita belajar mengenai histologi. Histologi itu, histo itu artinya jaringan ya. Jadi di sini kita belajar mengenai struktur jaringan, kemudian fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, jaringan pada tumbuhan ini berdasarkan usianya itu secara umum dibagi menjadi dua, yaitu jaringan muda atau meristem ini, kemudian jaringan dewasa. Oke, nah jaringan dewasa ini jaringan meristem yang sudah mengalami diferensiasi ya. Jadi semakin tua jaringan tersebut, awalnya dia berupa jaringan muda, kemudian semakin tua, nah dia kemudian disebut dengan jaringan dewasa. Nah, jaringan meristem yang sudah mengalami diferensiasi ya, atau dia tumbuh mengalami perbedaan lah istilahnya ya, itu kemudian nanti yang jaringan dewasa ini dibagi lagi, ada jaringan epidermis dan derivatnya kayak ini, kemudian ada jaringan dasar, ada jaringan pembuluh, dan ada jaringan penguat ini ya. Jadi jaringan dewasa ini dibagi ya, jaringan epidermis dan derivatnya, kemudian jaringan dasar, jaringan pembuluh atau ada yang menyebutnya jaringan pengangkut, kemudian jaringan penguat ya. Nah, kemudian macam-macam jaringan dewasa tadi kan ya, ini ada jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem, kemudian ada jaringan penguat terdiri dari kolenkim dan sklerenkim, kemudian ada jaringan epidermis yang terdiri dari jaringan epidermis itu sendiri, kemudian ada derivat epidermis, dan ada jaringan peridem ya, atau nah jaringan peridem ini kemudian dibagi lagi, ada velum, velogem, dan veloderm. Jaringan dewasa pada tanaman ini memiliki fungsi masing-masing ya, sesuai dengan namanya ya. Kalau jaringan pengangkut ini berarti dia fungsinya untuk mengangkut makanan, mengangkut unsur hara dan sebagainya. Kemudian jaringan penguat ini menguatkan tubuh tanaman. Kemudian jaringan epidermis ini atau jaringan pelindung ya, itu biasanya paling banyak dapat pada bagian terluar ya dari tubuh tumbuhan, itu untuk melindungi. Kemudian jaringan dasar ini untuk ini sebagai unsur utama dari tumbuh-tumbuhannya, itu dia terdiri dari jaringan dasar. Kemudian ini jaringan, ciri-ciri jaringan meristem ya. Jadi jaringan meristem tadi jaringan yang masih muda ya. Jadi karena dia masih muda, dia akan terus membelah ya. Sel-selnya selalu membelah, ini ciri-cirinya. Kemudian bentuk dan ukuran sel hampir sama ya, jadi dia belum mengalami diferensiasi, jadi sulit untuk membedakan antara satu sel dengan sel yang lain. Kemudian dinding sel belum mengalami penebalan. Nah, umumnya juga belum memiliki vakuola, atau kalaupun ada ukuran vakuolanya masih kecil, dan biasanya dia belum banyak ya kristal maupun cadangan makanannya di dalam sel tersebut. Itu jaringan meristem, ciri-cirinya. Nah, kemudian jaringan meristem ini ada yang menyebutnya sebagai jaringan embrionik ya. Nah, jaringan ini kemudian sel-selnya tuh aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi, ini cirinya juga. Oke, nah kalau sudah mengalami diferensiasi berarti dia sudah menjadi jaringan dewasa ya. Ini ya, diferensiasi itu proses perkembangan atau spesialisasi secara morfofisiologis sel yang dihasilkan oleh sel meristem ya. Diferensiasi ya, spesialisasi. Oke, nah kemudian ini macam-macam jaringan meristem. Tadi jaringan dibagi dua ya, jaringan meristem, jaringan dewasa. Nah, jaringan meristem ini sendiri itu dibagi lagi, ada jaringan meristem apikal, interkalar, dan lateral ya, ada 3 ya. Nah, meristem apikal ini yang pertama kali muncul ya, misalnya tanaman tumbuh kecambah. Nah, itu pasti paling banyak itu jaringan meristem apikal ini. Dia paling banyak terdapat pada ujung pucuk utama batang serta ujung akar.
dia akan menghasilkan untuk tumbuh memanjang baik ke atas maupun ke bawah ya. Ke bawah itu maksudnya ujung akar itu akan semakin ke dalam ya, ke dalam pusat bumi, maupun nanti ujung batang itu akan semakin tinggi. Nah itu di sana banyak terdapat meristem apikal. Kemudian meristem interkalar. Nah ini merupakan turunan dari meristem apex ya, atau meristem apikal tadi, menyebabkan pemanjangan luas pada batang. Kemudian letaknya antara meristem primer dan jaringan dewasa. Oke. Nah, meristem primer ini sama ya dengan meristem apikal. Nama lainnya meristem primer. Nah, kemudian ada jaringan lain namanya meristem lateral. Oke. Meristem lateral ini sering juga disebut sebagai meristem sekunder. Ya. Jadi, meristem lateral ini merupakan jaringan dewasa yang kemudian dia membelah diri lagi atau terjadi pertumbuhan sekunder. Ya, umumnya terdapat pada tanaman berkayu. Jadi kalau tumbuhan pertama kali tumbuh itu ada meristem apikal. Nah, semakin lama nanti akan muncul meristem interkalar. Kemudian jaringan meristem ini menjadi jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa ini kemudian nanti dia bisa membelah diri lagi sehingga muncul lagi jaringan meristem yang disebut dengan meristem lateral, karena dia menyebabkan pertumbuhan sekunder. Nah, ini tadi ya. Jaringan meristem dasar aslinya itu meristem primer, ini ada sebelahnya. Kemudian ada meristem sekunder. Oke, ini ya. Jadi ini ya, meristem primer, meristem sekunder. Meristem primer itu yang tadi ya, yang meristem apikal ini, ya, yang pertama kali muncul. Kemudian nanti kalau meristem sekunder itu berkembang dari jaringan dewasa yang sudah mengalami diferensiasi atau disebut juga dengan meristem lateral. Ya. Oke, ini ya tadi yang saya sebutkan tadi. Dibentuk pada proses perkecambahan. Sementara meristem sekunder itu berasal dari jaringan dewasa yang mengalami diferensiasi. Kemudian dia muncul lagi jaringan meristem yang kemudian bertanggung jawab pada pembesaran diameter pada batang dan akar. Jadi ini kalau pertama kali tanaman tumbuh itu paling banyak tuh jaringan meristem primer. Kemudian nanti jaringan ini berkembang menjadi jaringan dewasa. Nanti jaringan dewasa ini berkembang lagi menjadi jaringan meristem, tapi yang disebut dengan meristem sekunder, yang kemudian nanti menyebabkan pembesaran diameter pada batang dan akar. Jadi biasanya pada tanaman dewasa itu paling banyak terdapat jaringan meristem sekunder. Sementara pada tanaman yang masih muda paling banyak terdapat jaringan meristem primer. Oke, kemudian ini selanjutnya itu jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa ini secara garis besar itu dibagi menjadi 4 ya. Ada jaringan dasar. Ini ya yang menyusun dasar atau bentuk tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada jaringan penguat yang menyokong tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada jaringan pembuluh yang fungsinya untuk mengangkut atau sistem transportasi pada tumbuhan. Kemudian ada jaringan epidermis dan deripatnya ya, ini ya, pelindung ya. Nah, jaringan epidermis dan deripatnya ini kemudian ini dibagi lagi ya. Nah, fungsinya itu untuk melindungi sel ya, melindungi sel yang ada pada tumbuhan. Oke, ya. Pertama itu jaringan epidermis ini ya. Ini kan meliputi jaringan epidermis, peridam, dan deripatnya. Pertama ini jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini fungsinya untuk melindungi sel. Nah, ini belum mengalami pertumbuhan sekunder. Jadi yang pertama kali terbentuk itu setelah jaringan dewasa terbentuk jaringan epidermis. Nah, kemudian selain epidermis, jaringan pelindung ini ada jaringan deripat epidermis ya. Deripat itu artinya turunan. Deripat epidermis ini contohnya apa? Stomata,
Oke, kemudian ini bisa dibaca deh ya. Jadi ini stomata itu ada banyak lagi ya penyusutnya. Jadi ini stomata ini ini ya, ini stomata ini tulisannya apa? Ada stoma, ada sel penjaga, ada sel tangga. Ini silahkan dibaca aja. Kemudian ini bentuk sel tangga pada stomata tuh ada macam-macam lagi ya. Ini ya. Stomata itu kan terdiri dari stoma, sel penjaga, dan sel tetangga. Nah, macam-macam sel tetangga pada stomata itu dibagi lagi. Ada yang disebut dengan tipe anomositik, ada ansositik, diasitik, dan parasitik. Nah, ini silakan saja dibaca dan dilihat gambarnya ini ya. Nah, kemudian turunan epidermis yang lain itu ada trikoma atau rambut. Kemudian ini periderm, ini bagian dari jaringan pelindung. Jadi jaringan pelindung tadi yang pertama ada epidermis ini ya, jaringan epidermis ini ya, jaringan epidermis. Kemudian ada derivat dari epidermis. Contohnya derivat epidermis itu adalah stomata. Kemudian ada trikoma atau rambut. Nah, kemudian juga yang menjadi bagian dari jaringan pelindung ada periderm. Periderm ini merupakan hasil pertumbuhan sekunder ya. Jadi yang pertama terbentuk itu pasti jaringan epidermis. Jadi dari jaringan meristem, kemudian nanti terbentuk jaringan epidermis. Nah, kemudian dari jaringan epidermis itu terbentuk lagi meristem sekunder. Dari meristem sekunder ini kemudian nanti terbentuk jaringan periderm ya. Jadi pertumbuhan yang kedua ya. Ini ya, secara sekunder. Kan primer sekunder ya. Berarti yang pertama kemudian sekunder itu yang kedua. Ini contohnya ya, misalnya kulit kayu ya, kulit kayu. Oke, kemudian dibagi lagi ya. Dibagi lagi. Jadi periderm pada tumbuhan itu dibagi lagi. Ada velogen, velum, dan veloderm ya. Kemudian ini yang membedakan antara velogen, velum, dan veloderm ini hanya letaknya saja ya, dan arah tumbuhnya itu yang membedakan. Tapi semuanya ini merupakan sama ya. Velogen, velum, veloderm ini merupakan jaringan periderm. Jaringan periderm ini bagian dari jaringan pelindung. Jaringan pelindung itu merupakan jaringan dewasa ya. Nah, kemudian ini setelah jaringan pelindung ini ada jaringan pengangkut. Ini yang paling gampang ya. Oke. Jaringan pengangkut ini fungsinya untuk mengangkut air, unsur hara maupun makanan hasil dari fotosintesis ya. Sesuai dengan namanya ya, pengangkut ya. Kemudian terbentuk dari sel-sel yang menentukan arah pengangkutan. Nah, jaringan pengangkut ini dibagi dua ya, ada silem dan ada floem. Silem ini mengangkut air dan unsur hara dari tanah menuju biasanya daun. Kemudian floem ini mengangkut hasil fotosintesis ya, hasil produksi makanannya dari daun ke seluruh bagian tubuh lainnya. Oke. Nah, kemudian ini ya, baik silem maupun floem ini ya, ini ya, jaringan pengangkut kan dibagi dua ya. Ini jaringan pengangkut itu dibagi dua kan, ada silem, ada floem. Silem floem ini pun ada silem primer, ada silem sekunder. Oke. Nah, kalau primer itu yang pertama kali terbentuk, kalau sekunder ini berasal dari pertumbuhan sekunder ya. Jadi tidak semua tumbuhan itu punya silem sekunder. Umumnya tumbuhan yang masih muda itu hanya punya silem primer. Kemudian nanti semakin tua tumbuhan itu biasanya lama-lama dia akan membentuk silem sekunder.
Oke, ini contoh ilustrasinya ya. Oke. Jadi yang ini kan tanaman ya, tanaman. Yang paling bawah ini batang yang paling bawah itu kan yang paling duluan tumbuh. Yang atas ini kan muda ya, yang terakhir tumbuh. Nah itu bagian tanaman batang yang di atas dengan yang di bawah ini komposisi dari jaringannya bisa berbeda ya. Kalau di sini contohnya, jadi yang jaringan paling bawah ini, yang paling bawah, nah itu ada sudah jaringan periderm, ada phloem sekunder ya, ini yang paling bawah. Sementara yang batang bagian atas itu hanya punya xilem primer dan phloem primer. Nah itu dalam satu tanaman bisa kandungan jaringannya berbeda-beda antara yang di atas batangnya dengan yang di bawah. Kenapa? Karena usianya bisa berbeda. Jadi kan yang di bawah ini tumbuh duluan, kemudian nanti sampai ke atas. Yang di bawah ini sudah mengalami penebalan sekunder, sudah ada pertumbuhan sekunder, sehingga terbentuk tadi jaringan periderm. Di sini ada periderm, kemudian ada phloem sekunder yang berasal dari pertumbuhan sekunder. Sementara batang yang di atas ini kan baru tumbuh ya, jadi dia belum ada penebalan atau pertumbuhan sekunder. Oke, ini kita lanjut ya, jaringan dasar atau jaringan parenkim. Jadi jaringan dasar ini dia mengisi sebagian besar organ tumbuhan. Jadi yang berada, jadi ini yang berada di antara jaringan pembuluh, kemudian jaringan penguat, kemudian jaringan pelindung, itu jaringan pengisi lah istilahnya atau jaringan dasarnya itu jaringan parenkim. Oke, kemudian ini jaringan parenkim ini ada macam-macam lagi ya, banyaknya parenkim gudang, parenkim udara, parenkim air, parenkim asimilasi. Tapi ini dibaca aja ya. Kemudian nah ada juga yang disebut dengan jaringan penguat, yang fungsi utamanya tentunya memperkuat tubuh tumbuhan. Jaringan penguat ini ada macam-macamnya lagi, ada koenkim, ada sklerenkim. Nah kalau dilihat dari urutannya ini ya, ini ya ada parenkim, ada koenkim, ada sklerenkim. Jadi jaringan parenkim ini kan jaringan dasar ya. Nah, semakin kuat tumbuh-tumbuhan, jaringan dasar ini akan berubah lagi dia menjadi jaringan koenkim. Nah dari jaringan koenkim ini kemudian dia berubah lagi menjadi jaringan sklerenkim. Nah, urutannya seperti ini. Ini jaringan parenkim, lama-kelamaan jaringan parenkim ini akan menebal menjadi jaringan koenkim. Nah, koenkim ini akan menebal menjadi jaringan sklerenkim. Ini biasanya yang paling tua ya umurnya ya, jaringan sklerenkim. Jaringan koenkim terdapat pada batang, bunga, dan buah. Pada daun biasanya terdapat pada tulang daun. Pada batang membuat memanjang. Ini dibaca aja ya, baca saja. Ini macam-macam jaringan koenkim. Ini saya rasa tidak perlu. Kemudian ini jaringan sklerenkim, itu sebagai penopang atau penguat, kadang juga sebagai pelindung. Ya, berasal dari penebalan sekunder ya. Jadi terjadinya pada tumbuhan yang telah dewasa, umumnya berlignin sudah pada waktu dewasa bersifat mati. Kemudian ini ada lagi dibagi dua ya. Ada serat, dia bentuknya atau yang sudah membantu atau sklerenkim. Nah, kemudian ini tinggal dibaca aja ya. Serat itu apa ya, dari ya berkembang dari sel meristem sekunder. Kemudian kait juga ya. Jadi yang penting tuh bisa dibedakan aja ya. Kalian bisa membedakan jaringan pada tanaman itu tadi jaringan meristem dan jaringan dewasa. Nah kemudian pada tanaman itu ada yang disebut dengan pertumbuhan primer dan ada yang disebut dengan pertumbuhan sekunder. Kemudian tadi ya macam-macam jaringan dewasa, tadi ada jaringan pembuluh, kemudian jaringan pelindung,
jaringan dasar dan jaringan penguat. Nah, kemudian tadi juga jaringan pelindung tadi epidermis, ada jaringan epidermis, ada derivat epidermis, dan ada parenkim ya tadi ya. Oke, sorry ya, bukan jaringan parenkim yang tadi ya, peridem, jaringan peridem. Jadi jaringan pelindung itu ada jaringan epidermis, derivat epidermis, dan jaringan peridem. Kemudian ada jaringan pembuluh itu silam dan phloem, kemudian ada jaringan dasar atau parenkim, kemudian ada jaringan penguat ya, tadi ada kolenkim dan ada sklerenkim. Nah, sklerenkim ini kemudian dibagi dua, tadi ada sklereid dan ada serat ya. Yang penting tahu fungsinya, yang penting tahu pembagiannya. Oke, saya rasa itu saja untuk materi jaringan pada tumbuhan. Nanti kita lanjutkan diskusi mengenai materi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.